Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andy Greystone Channel, dan ini adalah segmen Analisa Pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 22 Juli 2025. Seperti biasa, kita akan mulai pembahasannya dari kalender ekonomi terlebih dahulu. Untuk hari ini kita akan dapat beberapa data ya dari European Central Bank. Jam 3 sore itu ada data lending survey, which is nggak terlalu memberikan impact. Tapi data pentingnya itu datang dari Jerome Powell. Jam setengah 8 malam nanti itu ada speech ya, ada pidato. Di mana pada pembahasan kali ini nampaknya Jerome Powell akan membahas terkait dengan status atau kondisi dari ekonomi gitu. Mungkin mengacu kepada inflasi, data pengangguran, ataupun tentang suku bunga. Ini bakalan menjadi momen yang sangat penting untuk kita perhatikan apakah Jerome Powell bakalan memberikan isyarat pengambilan keputusan ke depannya gitu. Di tengah isu Jerome Powell juga ada tekanan karena dia sudah mempertimbangkan adanya potensi resign, dan juga Jerome Powell sedang coba untuk diperkarakan sepertinya oleh ya beberapa pejabat ya, karena terkait dengan Jerome Powell ini kena kasus gitu. Jadi intinya Jerome Powell ini lagi under pressure saat ini gitu. Sementara data ekonomi kemarin sih nggak terlalu gimana-gimana, menurut saya cukup aman aja ya, sesuai dengan forecast. Terutama dari data lending index dari Cina atau loan prime rate ya. Ini sesuai dengan forecast. Kemudian dari Amerika Serikat juga dari 3 month and 6 month bill auction juga sesuai dengan forecast. Jadi ya lumayan masih aman lah. Sementara itu kondisi dari market khususnya Bitcoin sudah koreksi ya di perdagangan dini hari tadi. Di market sesi Amerika itu Bitcoin turun dari 119 ribuan turun menjadi 116.700 saat ini ya, minus 0,43%. Dengan kondisi Bitcoin dominance memang masih turun, tapi hati-hati karena Bitcoin dominance ini ada create yang namanya potential bullish engulfing ya. Jadi bukan yang bullish engulfing tapi bullish divergence, teman-teman. Kelihatan dari RSI-nya yang udah pelan-pelan naik, tapi pergerakan Bitcoin masih cenderung turun. Waspadalah buat altcoin, kalau memang udah sempat cuan, cari momentum. Kalau dia naik dikit, bisa teman-teman mulai TP gitu. Gitu sekilas. Kita akan coba cek dari data-data yang lain ya. Dari liquidation kemarin itu cukup berimbang, yang kena short and long squeeze ya, lumayan berimbang, dan menurut saya ini meningkatkan indikasi meningkatnya tekanan dari market, teman-teman. Market memang kelihatan sideways ya in the bigger picture, tapi ini kayak mau menghabisi liquidity dulu. Ya, market Bitcoin ini kan sideways lumayan ekstrim sih aku perhatikan gitu. Mereka mau ngabisin liquidity dulu sebelum akhirnya next decision untuk pasar gitu. Dari liquidation sih seperti itu. Kalau dari liquidation heat map-nya kurang lebih masih sama. Bitcoin ada order block kuat di kisaran level 119.500, sementara ada pembelian di 116.000 yang sedang menunggu gitu. Apakah Bitcoin akan dibawa naik lagi atau justru dibawa turun dulu? Ya itu kita kembalikan lagi ke pasar. Tapi yang pasti trader masih menunggu. Ada yang nunggu di atas, ada yang nunggu di bawah. Itu dari beberapa berita. Kemudian kita coba cek data dari CryptoQuant. Ya, CryptoQuant mendeteksi bahwa saat ini ada inflow ke exchange yang meningkat gitu. Ini tentu saja meningkatkan potensi terkait dengan ya penjualan karena dari dari exchange-nya sendiri itu mendapatkan inflow yang lumayan naik. Artinya adalah investor-investor yang sebelumnya save dananya di di wallet ya, baik itu hot wallet ataupun cold wallet, itu udah mulai pindahin asetnya ke exchange. Jadi kan potentially tujuan mereka adalah buat selling gitu. Jadi ini indikasi bahwa seller udah mulai meningkat. Data dari US Bitcoin Spot ETF kalau kita perhatikan juga masih positif ya. Sementara ini BlackRock masih dalam kondisi akumulasi dengan total net inflow 496 juta US dollar. Tapi dari Fidelity, Grayscale, 21 share ini kompak sell, teman-teman. Memang penjualannya nggak terlalu signifikan, tapi pelan-pelan tekanan jual nampaknya udah mulai datang dari Bitcoin Spot ETF.
Kita lihatlah gimana datanya besok, apakah selling pressure akan kembali berlanjut. Sementara dari Ethereum spot ETF kemarin inflow-nya naik lagi di 402 juta US dollar. Ya, ini tentu saja masih dalam tren positif untuk Ethereum. Nah, artinya adalah kalau kita lihat dari data tadi ya, meskipun Bitcoin ini dapat tekanan ya, tapi ternyata Ethereum masih bagus loh. Performance-nya, trennya masih lumayan oke untuk saat ini. Jadi mungkin ketika Bitcoin-nya turun, Ethereum ya mungkin turunnya nggak akan sedalam Bitcoin. Artinya dominasi Ethereum ini lebih di atas daripada Bitcoin. Kita akan nantikan apakah fase kuatnya altcoin ini masih berlanjut atau berlangsung sampai ke depan. Itu kalau kita lihat juga dari total total weekly report terkait dengan masuknya dana dari investor lewat beberapa produk ETF, ini nampaknya masih bagus dan cukup konsisten. Sejauh ini atau minggu kemarin itu merupakan minggu di mana adopsi dari Bitcoin Spot ETF itu terus naik saat atau pasca disahkannya aturan perundang-undangan dari kripto di Amerika Serikat gitu. Jadi investor, big fund, termasuk juga perusahaan-perusahaan yang menyediakan dana pensiun itu udah boleh melakukan pembelian produk-produk baik itu ETF ataupun kriptonya langsung ya. Mereka save sendiri, mereka investkan sendiri buat diversifikasi aset atau sebagai reserve perusahaan ataupun corporation gitu. Jadi ini udah sangat bagus nih. Secara regulasi udah semakin jelas. Hedge fund yang yang kemarin ragu-ragu sekarang udah berani masuk karena mereka dapat kepastian hukum dari Undang-Undang Amerika Serikat. Oke, kita sedikit melihat gimana kondisi dari unlock token ya. Ada beberapa token yang akan unlock ke depannya. Kita waspadai aja dulu. Yang pertama itu datang dari Eigenlayer. Ini ada unlock sekitar 0,41%. Mura unlock 1%, hati-hati. Venom unlock 2,83%. Kemudian Treble ya itu dia unlock 9,17%. Lalu ada Optimism akan ada unlock 1,79%, 9 hari lagi. Lalu ada Sui akan ada unlock 1,27%, 10 hari lagi. Ethena juga ada unlock 0,65%, 11 hari lagi. Jadi bisa diperhatikan tuh koin-koin yang akan ada unlock seminggu 2 minggu ke depan. Ada mulai akumulasi yang serius datang dari Bitcoin ya. Lalu ini dia Sequence, perusahaan yang baru aja membeli sekitar 1.264 Bitcoin tambahan. Sekarang dia hold sekitar 2.317 Bitcoin. Wow, luar biasa. Kemudian Tramedia kemarin juga mengumumkan mereka baru aja menjadikan Bitcoin sebagai treasury mereka. Ya, mereka sekarang punya total sekitar 2 miliar US dollar berupa aset Bitcoin. Akumulasi dari Trump. Lalu ada strategi. Baru aja menambahkan total sekitar 740 juta US dollar ya berupa Bitcoin. Saat ini strategi itu hold sekitar 607.777 Bitcoin. Wow, pembelian yang luar biasa banyak. Kemudian juga datang dari BitGo, dikabarkan pengen IPO. Ini salah satu perusahaan exchange. BitGo ini perusahaan apa ya? Ya intinya BitGo ini perusahaan yang berhubungan dengan kripto lah, gitu. Dimana BitGo ini ya dia kurang lebih exchange ya, menyediakan solusi untuk orang-orang yang pengen invest di kripto gitu. Dan kalau kita lihat mereka akan IPO, otomatis mereka perlu dana. Perlu dana untuk apa? Ya untuk mengembangkan bisnisnya mereka. Artinya kan bisnis di dunia kripto ini bagus ya, subur. Ini bisa men-trigger point of view orang yang positif terkait dengan kripto, atau mungkin juga bisa melahirkan banyak proyek-proyek baru di industri kripto lagi ke depan. Lalu dari berita yang lain juga datang dari TLGY. Ini melakukan akuisisi
sekitar 360 juta. Tujuannya adalah untuk pengembangan stablecoin. Ya, mereka akan kerjasama dengan Ethena stablecoin yang berfokus pada treasury company gitu. Nah, kemarin kan sudah tuh undang-undang terkait dengan stablecoin ya dari Amerika Serikat sudah disahkan dan sekarang perusahaan-perusahaan itu sudah boleh untuk meluncurkan stablecoin mereka sendiri gitu. Jadi momentum kali ini nampaknya akan menjadi momentum yang sangat-sangat bagus ya, di mana institusi tidak hanya bisa mengakuisisi Bitcoin, kemudian juga altcoin, tapi juga mereka boleh menerbitkan stablecoin mereka sendiri atau bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan penyedia stablecoin. Itu kemudian datang beritanya lagi dari DeFi Dev Corp ya, baru aja melakukan akuisisi terkait dengan Solana. Ya, jadi DeFi Dev Corp sekarang memegang 999.999 Solana di neraca setelah mengumpulkan 19 juta US dollar di lini ekuitas. Jadi mereka akan melakukan pembelian Solana lagi, teman-teman, satu Solana lagi. Jadi makin banyak perusahaan-perusahaan yang sudah terang-terangan membeli Bitcoin dan juga aset kripto yang lain. Oke, ini dia. Chairman Jerome Powell saat ini mendapatkan tekanan karena dia akan diperkarakan terkait dengan kasus dugaan kriminal ya yang berhubungan dengan House, yang berhubungan dengan ya masalah dari apa namanya pembelian atau harta kekayaan dari Jerome Powell yang setelah diaudit itu kabarnya mencurigakan, ada dugaan korupsi gitu, teman-teman. Nah, jadi ini mungkin sebuah apa ya, sebuah ya bisa dibilang konsekuensi. Jerome Powell kan kemarin udah dapat tekanan tuh dari banyak pihak, katanya Jerome Powell mundur. Terus Jerome Powell diserang dengan cara apa? Dengan cara dibuka kasus-kasusnya gitu. Biar apa? Biar Jerome Powell cuma punya dua kemungkinan. Kalau dia masih tetap kekeh bertahan, ya kemungkinan Jerome Powell akan diperkarakan kriminal. Tapi kalau tidak, ya kalau dia mundur, mungkin kasusnya akan hilang gitu. Jadi ini ada dua hal yang bakalan menjadi pertimbangan Jerome Powell ke depan. Apakah Jerome Powell akan didesak mundur dalam waktu dekat seperti itu? Lalu ada pendiri Binance, Changpeng Zhao, kemarin nge-tweet, "You can just hold." Ini untuk Bitcoin ya, gitu. Jadi dia melihat bahwa saat ini Bitcoin ini masih bakalan menjadi aset yang bakal menarik untuk kedepannya seperti itu. Makanya Changpeng Zhao selalu mengatakan hold. Ya, if you cannot hold, you cannot be rich. Itu katanya. Dan ya kita akan coba lihat gimana kondisi dari market ya. Menurut saya Bitcoin ini 2 hari terakhir dari kemarin sama sekarang itu volatilitasnya lumayan tinggi gitu. Artinya adalah mulai ada tekanan jual, tapi buyer juga nggak mau lepas tangan. Buyer terus melakukan akumulasi ketika ada diskon-diskon tersebut. Dan kalau kita lihat dari implikasi ke market sebenarnya lumayan positif, terutama untuk altcoin. Sebab perpindahan dana dari Bitcoin yang mengalami arus keluar itu belum tentu investor akan shift dalam bentuk USDT. Justru kalau kita melihat kemarin ada Solana naik, terus XRP ya oke lah naik tipis. Kemudian BNB juga aku perhatikan lumayan rally kemarin. Lalu ada Ondo Finance, Avalanche, Chainlink ini juga sempat rally ya di perdagangan kemarin. Indikasinya apa? Indikasinya adalah ketika Bitcoin mengalami arus keluar, justru arusnya itu masuk ke altcoin. Terbukti dari Bitcoin dominance yang bergerak cenderung koreksi, turun gitu. Dan ya seperti yang aku bilang, Bitcoin dominance ini ada potensi divergence, bullish divergence. Jadi teman-teman harus berhati-hati. Ya, berhati-hati akan kenaikan dari Bitcoin dominance. Mungkin kita akan masuk ke mode yang lebih sulit. Kalau kemarin kan kita gampang tuh beli altcoin apa aja naik, ya kan? Sekarang mungkin kita akan masuk ke mode yang lebih sulit. Jadi pertimbangan-pertimbangan seperti profit taking sebagian, atau mungkin ingat pasang stop loss, itu akan menjadi poin-poin penting yang bisa mempengaruhi berapa kita bisa bungkus cuan di market.
gitu. Jadi udah mulai harus ya pintar-pintar melakukan money management. Mungkin market tidak akan semudah ketika dia bullish sejak 1 Juli kemarin gitu. Jadi mulai dah harus teman-teman berhati-hati. Itu kemarin juga di komunitas Telegram ada salah satu member yang minta untuk dibahas juga untuk USDT dominance. Nah, aku sendiri mencoba untuk mencari gimana sih korelasi USDT dominance terhadap pergerakan dari aset kripto. Jadi pada intinya cara ceknya itu gini. USDT dominance ini merupakan sebuah tools atau alat yang dipakai untuk mengukur kira-kira uh, stablecoin itu lebih dominan atau tidak dari aset kripto termasuk Bitcoin juga. Gitu. Artinya adalah kalau Bitcoin dominance mengalami kenaikan atau dia lebih mendominasi, artinya investor lebih banyak shift di stablecoin, di USDT ya, which is USDT adalah stablecoin terbesar saat ini gitu. Jadi kalau seandainya USDT dominance naik, kemungkinan investor besar banyak yang shift dalam bentuk stablecoin. Kalau USDT-nya turun, itu berarti uang udah turun ke market ya. Uang udah mulai membanjiri market sehingga berpotensi membuat Bitcoin dan juga altcoin mengalami kenaikan. Jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau kita lihat secara pattern sebenarnya lumayan positif untuk USDT dominance ini sudah turun per November 2022, turun bertahap. Kemudian di Maret dia sempat berada di area support. Ini supportnya, ini juga support. Kemudian dia ada rebound naik ya. Kemudian dia turun lagi. Di sini di kisaran bulan Januari 2025. Dan dia naik lagi tipis. Tapi kalau kita lihat secara structure, dia terus create yang namanya lower high baru. Seperti itu. Dan sekarang probably masih bisa turun sampai kisaran 3,7%, which is dia ngetes area supportnya lagi. Seperti itu. Jadi bisa dibilang di kondisi seperti saat ini, kita melihat bahwa dari USDT dominance ini berpeluang atau masih berpeluang untuk turun, sehingga memungkinkan untuk aliran dana yang lebih besar masuk ke berbagai macam aset kripto gitu. Tapi kita perlu untuk lihat lagi ke depannya kayak gimana. Apakah ya bisa dibilang apakah dari tren pergerakan ini masih bakalan menunjukkan potensi all season ya, seperti yang teman-teman nantikan. Karena kalau Bitcoin dominance menguat, itu kan kita melihat bahwa ya potensi all season turun. Tapi kalau udah Bitcoin dominance-nya turun, ditambah lagi dengan USDT dominance yang turun, ini bisa menjadi point of view yang baik. Secara pattern pasti banyak yang bilang, oh USDT dominance ini sudah breakdown ya kan sejak Januari 2024 ini sebenarnya dia udah breakdown dari trend line besar. Nah, ini dia di weekly time frame. Dia itu sudah breakdown dari sini. Ya kan? Jadi secara data sebenarnya udah nggak bullish gitu. Dan di beberapa fase terakhir pergerakannya lumayan bagus, bergerak dalam sebuah descending triangle. Nih, kita tinggal nunggu dia bisa break area support di sini, and then kita akan melihat all season, teman-teman. Gitu. Tapi andai kata dia justru malah breakout naik, ya berarti ada sesuatu yang terjadi pada market kripto. Orang-orang save lagi pada USDT gitu. Tapi kan sekarang USDT tidak diakui di Amerika. Yes, USDT sekarang tidak diakui di Amerika karena memang tidak terdaftar sebagai exchange yang teregulasi di Amerika Serikat saat ini. Namun USDT itu dia sekarang udah mencoba untuk mengambil license sehingga token USDT itu bisa diperdagangkan di Amerika. Gitu, masih dalam proses. Gitu. Kalau dilihat dari USDC dominance juga kurang lebih sama aja pergerakannya dengan USDT secara jangka pendek. Itu sih, jadi ya gambarannya adalah kalau USDT dominance naik, maka altcoin kemungkinan turun atau Bitcoin juga akan turun. Tapi kalau USDT dominance-nya mengalami penurunan, itu berarti orang-orang buang USDT, kemungkinan sih beli koin. Beli Bitcoin, altcoin atau apapun. Gitu. Oke.
kita udah dapat view-nya dan nampaknya trennya mengarah ke tren positif. Kalau kita perhatikan dari Bitcoin gimana? Kemarin kan kita dapat closing weekly time frame. Hari ini sih kalau kita perhatikan dari weekly time frame-nya, kemarin closingnya itu kayak koreksi. Wajar menurut saya. Dan dilihat dari weekly-nya pun juga sebenarnya sudah sudah hal yang memang sangat harus lah setelah kenaikan yang sudah terjadi cukup signifikan pada Bitcoin itu sendiri. Dari daily so far Bitcoin masih korektif gitu dengan pergerakan smart money yang agak turun dengan posisi RSI yang udah mulai turun dari level jenuh beli. Bitcoin dominant sangat bersyukur karena udah turun dari rising wedge pattern di sini dan penurunan dari Bitcoin dominance ini bisa dibilang ya adalah hal yang positif untuk banyak altcoin seperti itu. Dan kalau kita perhatikan altcoin yang mendapatkan momentum kenaikan itu ada Ethereum, ada Solana, kemudian juga ada Litecoin ya, kemarin rally. Kemudian juga ada ya banyak token lainnya lah yang juga lumayan positif. Kalau dari saya pribadi menyikapi hal ini melihat tekanan jual yang udah mulai ada ya pada market. Kalau teman-teman udah beli cukup jauh di bawah dan teman-teman pengen hold itu nggak ada masalah. Teman-teman udah cuan juga ya kan. Teman-teman yakin bahwa marketnya masih bakalan rally. Teman-teman hold itu sangat-sangat bagus. Kalau teman-teman masuknya mungkin baru-baru ini, ya better untuk cari area buat mulai profit taking at least sebagian. Ya nggak perlu kayak semua di close, nggak perlu. Tapi bisa udah mulai ambil profit atau mungkin yang trading stop loss-nya itu dinaikin. Karena kita akan memasuki periode di mana volatilitas itu lumayan tinggi, gitu. Itu kalau untuk hari ini sih saya melihat market akan berpotensi rebound sesaat setelah selling pressure di sesi Amerika kemarin gitu. Kemarin kan ini kita dapat tekanan nih lumayan signifikan, Bitcoin-nya mengalami penurunan ya kan. Tiba-tiba smart money-nya turun guys dari Bitcoin. Kemudian Bitcoin mungkin akan rebound sedikit di perdagangan hari ini, mungkin bisa ke 18.000, itu udah bagus banget. Dan yang pengen profit taking ya jangan terlalu panik juga ya, karena banyak orang yang ketika market turun wah TP 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 atau jual gitu, tahu-tahu marketnya naik dikit, retracement naik. Nah itu teman-teman bisa manfaatkan sebenarnya untuk exit. Itu udah mulai jenuh sih untuk kenaikan dari altcoin kalau aku perhatikan ya, mungkin hanya beberapa altcoin aja yang bakalan perform naik, kayak mungkin Solana ini masih bagus, masih kuat buat naik. Ethereum juga masih lumayan oke, cuman hati-hati karena ada probability untuk koreksi buat Ethereum. Litecoin pun juga udah ada menunjukkan indikasi koreksi. Lalu aku juga pegang Chainlink ya. Chainlink juga kurang lebih udah mulai tekanan jual, tapi masih bagus. Avalanche masih dapat ada pressure juga ketika dia berada di resistance. Jadi mayoritas kripto yang aku perhatikan ini ya momentum buat terjadi pelemahan gitu. Jadi beberapa data sudah menunjukkan bahwasannya arus masuk ke exchange meningkat, kemudian terbukti dari adanya selling pressure juga. Jadi kayaknya kalau seandainya Bitcoin ini udah mulai jenuh buat rally, ya kan, mungkin saja akan berdampak kepada altcoin. Tapi koreksi tersebut adalah koreksi yang sangat wajar. Menurut saya sangat penting untuk jangan tamak di kondisi seperti sekarang ini. Kalau udah cuan, jangan lupa bersyukur, profit taking, ya kan. Pakai buat liburan, pakai buat menghibur diri lah. Setidaknya apresiasi karena market juga udah lumayan naik. Sambil kita tunggu nanti di harga yang ideal buat masuk gitu. Dari saya pribadi sih gitu aja paling outlooknya. Karena memang kita nggak pengen kayak oh ini masih naik kok. Ya jangka pendek sih turun menurut saya. Tapi jangka panjangnya ini masih bakalan lanjut. Bull run masih akan berlanjut. Tinggal kita gimana menyikapi market. Kalau udah beli dari harga bawah, teman-teman mau hold silahkan di hold. Tapi kalau baru beli jangka pendek, better untuk profit taking sebagian gitu. Oke gitu aja deh buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Ingat hati-hati, hari ini ada Jerome Powell speech.
Kita nggak tahu dia akan bahas apa, nadanya bagaimana. Dan ya gitu aja pembahasan kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru. Bagi yang pengen join, linknya di kolom deskripsi. Sekian, akhir kata saya Andre, makasih.